SD Impres 35 Paso, rayakan Natal bersama dalam sukacita. Hidup nyata adalah bentuk perjumpaan dengan Tuhan. Hidup yang nyata adalah wujud penghayatan setiap orang yang percaya terhadap perjumpaan dengan Tuhan sepanjang tahun hingga saat ini. Sebagai bagian dari tema tahun Natal, yaitu mari kita pergi dan berjumpa dengan Juru Selamat Kristus Tuhan. Itulah bagian dari refleksi Natal yang disampaikan oleh Pendeta Pit Ihalau di hadapan para guru, siswa, dan orang tua siswa pada pelaksanaan perayaan Natal bersama oleh SD Impres 35 Paso dalam suasana sukacita bertempat di gedung SD Impres 35 Paso pada Selasa 13 Desember 2022. Pendeta Pit Ihalau lebih lanjut menceritakan bagaimana orang-orang Majus adalah orang-orang pertama yang berjumpa dengan Yesus. Sementara orang Yahudi, para ahli Taurat yang tahu tentang Mesias, namun baru berjumpa dengan Yesus setelah orang Majus yang pertama kali berjumpa dengannya. Peristiwa ini mesti dimaknai bersama agar setiap orang dapat belajar untuk membuka diri kepada siapapun yang dijumpainya dan jangan sampai merasa diri mampu kuat serta mampu menentukan segalanya. Karena Tuhan selalu ada di dalam diri sesama setiap orang. Belajar menghargai sesama karena setiap orang Kristen tidak dapat mengklaim Tuhan hanya ada pada dirinya sendiri. Oleh karena itu keterbukaan menjadi salah satu kunci untuk berjumpa dengan Yesus dalam wujud berjumpa dengan orang lain. Memaknai perjumpaan dengan Yesus dibutuhkan hati yang jujur, hati yang tulus dan butuh kerelaan. Menjadi refleksi untuk para guru di Lembaga Pendidikan SD Impres 35 adalah berjumpa dengan Yesus dalam mempersiapkan generasi penerus. Termasuk juga perjumpaan para anak didik SD Impres 35 Paso dengan Yesus diwujudkan dalam sikap kepada orang tua, termasuk tenaga pendidik dan orang tua berjumpa dengan Yesus dalam wujud melaksanakan tanggung jawab terhadap anak-anak. Mari kita membuka diri untuk belajar kepada siapapun yang kita jumpai. Kita tidak boleh merasa diri mampu, tidak boleh merasa diri kuat. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita bisa menentukan, kita bisa mengatur segalanya, tidak. Tapi kita pun harus belajar. Karena apa? Karena Tuhan pun ada dalam diri sesama kita. Kita tidak bisa mengklaim Tuhan. Orang Kristen tidak boleh mengklaim Tuhan untuk dirinya sendiri, tidak. Tidak boleh, saudara-saudara. Kita harus terbuka satu dengan yang lain. Karena kita bersumpah dengan Kristus dalam wujud kita bersumpah dengan orang lain. Karena itu tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri. Tidak ada alasan untuk kita merendahkan orang lain. Sementara itu, Leonora Sina, Kepala Sekolah SD Impres 35 Paso dalam sambutan Natalnya mengatakan, perayaan Natal Kristus merupakan momen kelahiran Yesus Kristus. Momentum Natal Kristus juga agar setiap umat Kristen memahami kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Momentum perayaan ini diharapkan dapat menjadi kekuatan dalam memajukan lembaga pendidikan SD Impres 35 Paso secara bersama-sama, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang ada pada diri setiap orang. Kita tahu bahwa setiap bulan Desember kita merayakan Natal Kristus. Itu berarti bahwa perayaan Natal Kristus merupakan sebuah momen kelahiran Yesus Kristus. Perayaan Natal Kristus menjadi momen bagi umat Kristus, umat Kristen, untuk memahami kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, serta didorong oleh kebersamaan, cinta Tuhan, damai sejahtera yang ada pada diri kita masing-masing. Pada kesempatan yang sama, Abraham Manuhutu, Ketua Komite SD Impres 35 mengatakan, peristiwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia menjadi peristiwa yang sangat luar biasa dengan turunnya Roh Kudus dalam bentuk cahaya ke bumi untuk menjadi manusia. Disinilah satu proses kejadian yang memang sangat mulia. Kenapa? Pada saat itulah turunnya Roh Kudus yang menjadi manusia. Kenapa saya katakan yang demikian? Pada saat itu yang terpilih untuk menjadikan saksi kedatangan Allah
ke dalam dunia dalam wujud Yesus Kristus. Itu dengan pancaran sinar yang sangat mulia. Seluruh rangkaian kegiatan perayaan Natal bersama para guru, siswa, dan orang tua siswa SD Impres 35 Paso, selain diisi dengan berbagai puji-pujian, para siswa juga tampil dengan tari-tarian, pembacaan puisi, pentas drama, petikan ukulele, vokal grup oleh para guru, serta pembagian bingkisan Natal.